Kalau di pesantren hari ini laporin aja gurunya. Ya, hari ini begitu nggak orang tua? Makanya nggak ada yang jadi. Ya. Karena gurunya yang didoakan langit dan bumi tersinggung karena dilaporkan oleh, ya. Kecuali gurunya jahat nggak apa-apa, aususila baru oke. Tapi kalau dia cuma nampar, bilang ke gurunya, makasih Pak Guru, Pak Kiai, saya nggak tega mukul. Tapi kalau saya nggak tega begini terus, anak saya nggak jadi orang. Terima kasih. Cium tangan gurunya. Kalau perlu kasih hadiah. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mukhlisin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi wa min az-zulumat ila al anwar. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah malam ini kita masih diizinkan Allah untuk berjumpa, bertalaki, ngaji kembali, kolbu ketemu kolbu, fisik ketemu fisik, wajah ketemu wajah. Yang jauh mungkin sinyal ketemu sinyal. Al-arwah junudun mujannada. Semua ruh itu mereka junud, mereka seperti tentara mujannadah yang dikomandoi. Maka disebutkan di hadis itu, jika mereka kenal mereka akan saling cinta, jika mereka tidak kenal mereka akan bertengkar. Jadi kalau ada hari ini orang tidak kenal kita, benci sama kita, mungkin dia belum kenal sama kita. Jadi kalau ada orang bully Bang Dik, emang Bang Dik dibully karena ngaji sama saya? Nyesel nggak? Kalau nyesel berhenti aja. Emang selama ini kita cari pujian orang, sehingga kalau dicaci terus mundur, berarti tauhidnya belum beres. Tauhid itu mengesahkan, menunggalkan Allah. Bahwa saya memuji Allah tidak hanya saat dipuji. Saya ngaji tentang Allah tidak hanya saat saya dipuji, tapi juga saat saya dicaci. Bahwa kita bukan hamba pujian, kita juga nggak takut dicaci. Setahu saya ada orang yang dibully, stresnya berhari-hari sampai opname Bang Dik. Kayaknya Bang Dik udah tahan imunnya. Udah ya? Kalau enggak suluk lagi. Kan ada penjelasan itu Bu ya. Siapa yang membencimu, dialah yang terputus. Ya beres. Waduh. Kayak sok bener ya. Kayak kuat bener ya. Tapi saya percaya Bang Dik itu orangnya lurus insya Allah. Ya. Saking lurusnya, kadang ngomong nggak merhatiin perasaan kita. Polos gitu. Tapi karena tahu ini Bang Dik ngomong, kita juga nggak tersinggung gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukur ini tidaklah sempurna kecuali kita menyapa selalu ruhaniah, sosok yang paling terpuji. Wali bermimpi, dia lagi sakit, gurunya datang. Apa kata gurunya? Mana wiridmu itu? Jadi dia ternyata si murid ini yang sudah jadi syekh, sudah menjadi mursyid, sudah jadi kiai, lupa dulu diajarin satu zikir sholawat oleh gurunya yang sudah meninggal. Sholawat itu disebut sholawat ruhiyah.
Kata gurunya, aina anta minas salawat? Mana salawatmu? Kok bisanya kamu tumbang karena persoalan ini? Jadi sakit ini kan macam-macam, adik. Ada penyakit yang menyerang ruh, ada yang menyerang kolbu, ada yang menyerang jiwa, sakit jiwa namanya. Ada yang menyerang akal, sakit otak tuh orang ya. Ada yang menyerang fisik. Kalau dibully netizen itu sakitnya apa Bang Dik? Sakitnya apa? Sakit ya? Emang sakit? Jujur nih Bu ya. Iya jujur aja. Bang Dik kalau jujur aneh gak takut. Ini demi Allah nih ya, mohon izin juga saya minta maaf. Saya tuh kalau posting nggak pernah baca komen. Ya, bodoh teing gitu loh bahasa Inggrisnya ya, sebodoh teing gitu ya. Jadi saya nggak pernah, silakan aja. Berarti takut sama komennya? Bukan Bu ya, itu kan sampah kata-kata aja Bu ya. Oh gitu, saya udah seuzon sama Bang Dik ya. Tapi benar juga sih Bu ya. Suatu kali Imam Abul Hasan Al-Bahili masih santri, didatangi oleh 3 muridnya. Ingat-ingat namanya ya. Imam Ibnu Furaq, Abu Ishaq Isfaraini, Ibnu Furaq, Abu Ishaq Isfaraini. Ada tahu satu lagi? Abu Bakar Al-Baqillani. 3 santri hebat ini kelasnya sudah kelas murid wali. Jadi murid wali ya wali gitu. Kalau ini bapaknya wali, nama anaknya wali emang. Wali Rojab, Abul Aulia ini. Ketika mau berangkat ke rumah gurunya, jadi dulu itu nggak ada pesantren, jadi orang ngaji ke rumah. Saya waktu kecil juga gitu, saya ngaji ke rumah guru saya. Lalu mereka melewati pasar. Di pasar itu kalau bahasa anak sekarang cuci mata, yang ada ngotorin mata. Mulai dari ngelihat yang buka aurat sampai yang buka aib, mulai yang sumpah serapah dan segala macam. Sampailah dia di depan pintu, minta izin mau masuk ke rumah Imam Al-Bahili. Ketika masuk, Imam Bahili bilang, kamu jangan masuk ke ruangan tengah, cukup dari ruangan depan dan duduk di belakang tirai. Jadi orang Arab tuh dulu begitu, karena biasanya di belakang tirai ada perempuan dan segala macam. Jadi tamunya nggak ngeliat. Biasanya Imam Bahili keluar ke ruang tamu, tapi sekarang dia nggak keluar ke ruang tamu. Dia duduk di ruang tengah dan dia ngajar dari dalam. Bertanyalah hati si murid yang bertiga, kenapa guruku tidak mau memandang wajahku? Apa jawaban gurunya? Tanpa mereka nanya dijawab. Tapi ilmu-ilmu begini sekarang udah gak boleh di-expose begitu. Ya. Kata gurunya Imam Bahili, kalian baru saja mengotori mata dan batin kalian ketika melewati pasar. Mereka biasanya gak lewat pasar, kok hari itu lewat pasar. Biasanya pasti melipir kemana, nggak lewat ke pasar. Hari itu lewat pasar dan gurunya tahu, gurunya lihat kok di matanya ada sesuatu. Ini kalau dibuka-buka semua rata-rata kenanya di handphone. Serius, kena di handphone semua ini. Ya, nggak usah dibuka lah. Rata-rata. Dan mereka datang kepada Imam Bahili belum berwudu langsung masuk, sehingga noda-noda yang dia lihat itu masih nempel di wajahnya, di matanya. Gimana kira-kira? Untung orang begini gak banyak ya kan. Tapi 3 imam ini gak kapok, besok datang lagi. Gak seperti beberapa murid yang ngomong, aneh gak mau lagi ke kiai yang begitu, ntar dosa kita dibaca sama dia. Tuh, dia takut dibaca sama orang, takut aibnya ketahuan sama orang. Ini murid yang tidak shadiq, murid yang ingin kalau ketemu orang sempurna, padahal dia menyembunyikan kebusukan-kebusukan. Jadi kalau kita dikata-katain guru, Bang Dik, ridho aja.
Mau jadi murid yang usul nyampe ke Allah nggak? Dikata-katain guru terima aja. Coba perhatikan orang-orang yang hebat hari ini, itu orang yang dulu pernah dikata-katain oleh kiainya dan dia terima. Dia terima. Tapi orang-orang yang nggak sukses itu orang yang dikata-katain gurunya, orang tuanya, murabbinya, mentornya, trainernya, penasehatnya, dan dia bilang siapa lu? Gitu. Kalau di pesantren hari ini laporin aja gurunya. Ya, hari ini begitu nggak orang tua? Makanya nggak ada yang jadi. Ya. Karena gurunya yang didoakan langit dan bumi tersinggung karena dilaporkan oleh, ya, kecuali gurunya jahat nggak apa-apa, aususila baru oke. Tapi kalau dia cuma nampar, bilang ke gurunya, makasih Pak Guru, Pak Kiai, saya nggak tega mukul. Tapi kalau saya nggak tega begini terus, anak saya nggak jadi orang. Terima kasih. Cium tangan gurunya. Kalau perlu kasih hadiah. Begitu kami dulu dititipkan guru, orang tua kami kepada guru-guru kami. Jadi saya pulang kalau bawa punggung yang ada X-nya, itu ayah saya bilang, tuh rasain kamu. Mau jadi orang nggak? Jadi gitu. Kalau kita nangis, dia ambil lagi rotan, nih tambahin gitu. Tapi alhamdulillah, berkah pukulan-pukulan itu kita tahan sekarang dipukul orang. Ya, dipukul dengan kata-kata, dipukul dengan bulian, biasa aja Bang Dik. Yang ngizinin Bang Dik dibully, Allah apa setan? Ya sudah. Ya. Bang Dik, sampah keluarnya dari tong sampah atau dari parfum? Bau sampah yang bau? Dari tong sampah. Tong sampah. Ya. Jadi kalau kata-kata keji keluarnya dari orang-orang keji, udah gitu aja. Sederhana toh? Orang mengira mengkritik itu sama dengan mencaci. Karena jahilnya dia. Padahal mengkritik itu ingin memperbaiki. Kalau mencaci itu sampah dikeluarin. Ya. Nah itu bedanya. Ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita baca sholawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang dibaca. Fil arwa wa salli ala qalbi Sayyidina Muhammadin fil qulub. Wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad. Wa salli ala qabri Sayyidina Muhammadin fil qubur. Al-Fatihah.